kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa setia kepada ajaran dan sunnahnya. Amin. Dewan juri dan para hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan riwayat hidup seorang tokoh Islam besar di Indonesia. Beliau dikenal dengan sebutan Buya Hamka. Buya Hamka lahir pada tahun 1908 di desa Kampung Molek, Meninjau, Sumatera Barat. Hamka sendiri merupakan singkatan dari nama beliau, yakni Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Hamka merupakan putra dari Syekh Abdul Karim bin Amrullah yang juga merupakan ulama di Tanah Minang. Diawali bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di perkebunan tebing tinggi Medan dan guru agama di Padang Panjang pada tahun 1929. Hamka kemudian dilantik sebagai dosen di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Padang Panjang dari tahun 1957 hingga tahun 1958. Setelah itu, beliau diangkat menjadi Rektor Perguruan Tinggi Islam Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo Jakarta dari tahun 1951 hingga tahun 1958. Hamka merupakan sosok otodidak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik baik Islam maupun Barat. Dengan kemahiran bahasa Arab yang tinggi, beliau dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas Al-Aqad, Mustafa Al-Manfaluti, dan Hussein Haikal. Hamka aktif dalam Muhammadiyah, terpilih menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Hamka juga dipilih sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pada tahun 19 pada tahun 1977, Menteri Agama Indonesia Profesor Dr. Mufi Ali melantik Hamka sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Tetapi beliau kemudian mengundurkan diri pada tahun 1981 karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia. Buya Hamka berprofesi sebagai wartawan, penulis, editor, dan penerbit. Sejak tahun 1920-an, beliau menjadi wartawan beberapa buah surat kabar seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928, beliau menjadi editor Kemajuan Masyarakat. Pada tahun 1932, beliau menerbitkan majalah Al-Mahdi di Makassar. Hamka juga pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat, dan Gema Islam. Hamka juga menghasilkan karya ilmiah seperti novel dan cerpen. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir Al-Azhar. Dan di antara novel-novelnya yang mendapat perhatian umum dan menjadi buku teks sastra di Malaysia dan Singapura, termasuk tenggelamnya kapal Van der Wijk di bawah timbunan Ka'bah dan merantau ke Delhi. Hamka wafat pada tanggal 24 Juli 1981. Namun, jasa
jasa dan pengaruhnya masih terasa hingga saat ini dalam memartabatkan agama Islam. Beliau bukan saja diterima sebagai seorang ulama dan sastrawan di negara kelahirannya, tetapi juga di seluruh Nusantara termasuk Malaysia dan Singapura. Dari riwayat hidup beliau, kita dapat simpulkan bahwa pada era milenial sangat penting untuk kita meneladani seorang tokoh seperti Buya Hamka yang memiliki jiwa pekerja keras, kreatif, dan produktif. Insinyur Soekarno pernah berkata, apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk melakukan suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Insinyur Soekarno juga pernah berkata, 1000 orang tua bisa bermimpi, namun 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita bangun bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dengan memanfaatkan masa muda secara berkualitas melalui kerja keras, kreativitas, inovasi, dan produktivitas. Demikianlah riwayat hidup seorang tokoh Islam besar Indonesia yang karya-karyanya tidak hanya diakui oleh bangsa kita sendiri, tetapi juga dikenal dan dihargai oleh bangsa lain. Semoga karya-karya Islamiyah besar beliau tak lekang oleh waktu dan bisa menginspirasi dari generasi ke generasi. Ada kaummu di dalam semak, lari terbang mendengar babat. Terima kasih telah menyimak, semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.